Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kan pada video sebelumnya kita tuh sudah bicara tentang tentang data lah, tentang statistik. Pada dasarnya itu kegiatannya itu ada pengumpulan data dan ada menganalisis data, kemudian yang terakhir mengambil kesimpulan terhadap data yang ada. Hanya saja pada tahap SMP atau SMA ini pengumpulan data itu tidak dibahas secara mendetail ya. Kenapa? Karena memang kalau pengumpulan data itu agak sedikit rumit ya, karena kalian harus bikin perangkat pengumpul data, itu mau dicek apakah perangkatnya itu valid dan reliable gitu kan. Itu teknik-teknik pengumpulan data. Nah, kalau menggunakan kuesioner atau apa banyak ya teknik pengumpulan data. Nah, jadinya pada dasarnya yang kalian pelajari itu ya hanya menganalisis data, dan itu pun hanya namanya itu penyebaran data dan ini Bapak lupa deh, pemusatan data, ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Dan itu pun tidak terlalu banyak ya, jadi cuman beberapa hal yang merupakan ciri pada data yang dimaksud. Jadi ini itu aja sih. Nah, misalnya seperti ini ya, kita lihat pada diagram batang di bawah ini dapat dilihat hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004. Nah, ini jadi punya Bapak yakin ya kalian pernah ngelihat data seperti ini di mana, di TV gitu, atau di koran, atau di koran online juga gitu ya, koran kertas juga ada. Nah, bentuknya seperti ini nih. Jadi ini judulnya adalah jumlah hasil tangkapan ya, tangkapan. Nah, ini jumlahnya adalah ribuan ton. Maksudnya dalam ribuan ton gimana? Berarti ini 1000 ton, yang ini 2000 ton, yang ini 3000 ton, yang ini 4000 ton, dan seterusnya. Kalau misalnya dalam jutaan ton, nah berarti ini 1 juta, 2 juta. Jadi tergantung pada sumbu ini ya. Sumbu kita sebutnya sumbu ordinat, yang ini aksis. Jadi X, Y gitu sama aja sih. Jadi pada tahun 2003 ini berapa nih? 3000, 2004, 2000, 2005, 4000, 2006, perkiraan 2500 ya, meskipun tidak ini nggak jelas nih berapa. Juga nggak dikasih titik-titik kan, perkiraan sajalah 2500 itu. Kemudian ini 2007 itu 5000, dan 2008 itu berapa? 4000. Kalau ditanya yang paling rendah yang mana? Yang paling rendah adalah yang ini 2004, totalnya 2000. Yang paling tinggi mana? Yaitu pada tahun 2007 jumlahnya ada 5000. Nah, berdasarkan data kan terlihat ya. Nah, kira-kira seperti itulah jadinya. Kita nggak perlu kan, kalau misalnya kita ngelihat dalam bentuk dalam bentuk tulisan agak rumit kita melihatnya, tapi dalam bentuk gambar kita bisa melihatnya itu dengan sekali lihatan saja. Dengan lihat perkembangannya sekali itu bisa langsung terlihat. Nah, ini juga bagaimana membaca data dalam grafik. Kalau tadi kan yang ini kita sebut dengan diagram ini kita sebut dengan diagram batang ya. Ini kita sebut dengan diagram batang. Nah, ini kita sebut dengan diagram garis ya. Jadi ini tadi Bapak ulangi, ini adalah diagram garis. Kenapa disebut diagram garis? Karena bentuknya seperti garis. Kalau yang ini yang tadi kita sebut diagram batang. Kenapa kita sebut dengan diagram batang? Karena bentuknya seperti batang gitu. Itu aja sih. Jadi Pak, apakah dua hal ini berbeda? Sebenarnya secara konsep tidak berbeda, dia hanya alat untuk menjelaskan tepatnya. Jadinya variasi lah gitu. Jadi kayak makanan, kalau misalnya yang satunya dengan sayur bayam, yang satunya dengan sayur kangkung gitu aja. Jadinya cuman cara menampilkan, tapi tetap sama-sama
sama-sama cara untuk menampilkan alat lah gitu, meskipun tampilannya berbeda. Perhatikan gambar diagram garis yang terdapat pada Puskesmas Desa Sukamakmur berikut ini. Kita lihat ya, ini datanya. Nah, itu ada tahun yang sebelah bawah ini, sumbu X-nya itu tahun, dan banyaknya bayi lahir itu ada sumbu Y-nya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, kan kita baca datanya. Pada 2001 lahirnya itu 7, 2002 lahirnya 10, 2003 itu lahirnya 13, 2004 lahirnya 17, 2005 lahirnya itu 20, dan 2006 lahirnya 22, dan seterusnya. Nah, sekarang ini mungkin warganya nambah terus setiap tahun ya. Nah, berarti paling besar itu saat 2008 25 kelahiran, kemudian paling kecil itu 2001 yaitu dengan 7 kelahiran. Nah, sekarang pertanyaan, pada tahun keberapakah yang penjumlahannya paling banyak? Penjumlahannya paling banyak. Ini kan 3 ya. Ini 3, 4, 3, 3, 2, 1. Berarti yang paling banyak saat dari tahun 2003 ke 2004 ya. Kenaikannya berapa? 4. Oke. Nah, itu ya. Nah, kalau tadi kan kemarin itu kan ada masalah prediksi ya. Sekarang kita lihat kalau ini bentuknya kira-kira berarti ini kemungkinan bakal naik atau bakal turun menurut kalian? Kalau bentuknya seperti ini, ya kemungkinan bakal naik ya. Kenapa nih bakal naik? Ya karena ini aja udah kelihatan pasti akan naik terus gitu. Nah, ini juga ada data ketiga. Data ketiga ini adalah hasil produksi padi Desa Sukamakmur tahun 2001 sampai 2008. Ini tahun 2001, ini statistik ini sangat penting banget ya, karena dengan statistik itu akan membuat kita menjadi lebih masuk akal dalam mengambil keputusan. Karena yang Bapak sampaikan pada video sebelumnya ya, banyak orang itu ngambil keputusan itu tidak berdasarkan data, tapi berdasarkan perasaan. Itu sebenarnya bahaya banget ya. Oke, kita lihat ini 2001 dua hasil tonnya produksi padi ya. Nah, ini kita sebut dengan apa nih? Dengan diagram tabel. Dengan tabel lah gitu, atau sebut dengan diagram tabel juga boleh. Jadi bisa kita sajikan dengan apa tadi? Yang pertama yaitu dengan diagram apa? Yang pertama kita sebut dengan diagram batang. Yang kedua diagram garis. Yang ketiga itu adalah tabel atau diagram tabel, boleh kita sebut begitu. Jadi bentuknya bisa seperti ini nih, gitu. Nah, kalau kita lihat nih, tahun 2001 itu 250 ton. Ini hasilnya dalam ton ya. Kalau ribuan ton berarti 250.000 ton. 2002 itu 283 ton. 2003 itu 310 ton. 2004 itu 340 ton. 2005 itu 380 ton. 2006 itu 226 ton. 2007 itu 290 ton, 2008 itu 420 ton. Yang paling banyak pada tahun berapa? Yang paling banyak itu pada tahun 2008 ya, yaitu 420 ton. Yang paling sedikit pada tahun berapa? Yaitu pada tahun berapa nih? Yang paling sedikit yaitu 225 ya, berarti ya, yaitu pada tahun 2006. Nah, pada simpulan data di atas gimana nih kita lihat? Ini 250, 80, 410, 40, 80 terus turun. Ya sempat naik pada tahun 2008 4 menuju puncaknya. 2005 menuju puncaknya di 380. Kemudian turun kembali pada 2006 2007 terakhir, kemudian naik lagi pada 2008. Nah, kalau kita lihat kita juga harus mengecek ya kejadian alam pada tahun ini. Misalnya kan kita nggak pernah tahu, misalnya pada tahun 2004 ada tsunami misalnya,